Halo semuanya, welcome back. Kali ini gue bakalan cerita tentang trip gue ke Bangkok di minggu lalu. Let's go! Gua itu mendadak banget ke Bangkoknya. H-3 gue baru beli tiket. Nah, gue tuh nyampe di Bangkok jam 10 pagi, alhasil belum bisa check-in. Ya udah, gue langsung cabut aja jalan-jalan. Tapi karena berhubung di dekat situ ada Sevel, kata orang juga enak-enak banget makanan minuman di Sevel Bangkok. Dan bener aja, makanan minumannya semuanya enak. Tujuan pertama gue itu ke Wat Arun sama Wat Pho. Setelah naik BTS, gue langsung naik kapal tuh dan ternyata dihargain 200 baht per orang. Padahal pas gue inget-inget kayaknya pas gue nonton TikTok tuh nggak nyampe segitu. Bener aja pas pulang itu cuma 40 baht, ternyata gue salah naik kapal. Entah gue di scam, entah gue langsung ditembak dan iya-iya aja. Udah tuh gue udah mulai panik tuh. Masa sih baru pertama-tama udah langsung kena tembak begini? Tapi nggak apa-apa, semua itu terbayar pas langsung lihat di Wat Arun dan Wat Pho-nya. Semuanya itu bagus banget. Karena gue kesininya itu pas weekend di hari Sabtu, jadi emang rame banget sih semua orang yang foto-foto. Nah, dari Wat Arun ke Wat Pho itu gue juga naik kapal, cuma nyebrang doang dan itu harganya 10 baht. Jadi kalian nih kalau mau naik kapal, perhatiin ya benderanya oren atau yang biru. Sekali lagi oren atau biru. Jangan kayak gue, ntar salah juga kalian kenanya yang dimahalin. Di negara manapun termasuk di Indonesia, gue tuh suka banget ngeliat-ngeliat tempat-tempat yang kayak gini, yang kayak museum ataupun budaya-budayanya yang kental banget. Dan gue seneng banget sih sama suasana di Wat Pho dan Wat Arun sejujurnya. Udah puas panas-panasan, langsung aja gue langsung ke Icon Siam. Nggak afdol lah ya kalau kita jalan-jalan tapi nggak makan, jadi gue langsung ke Khao Kepla. Itu pesan tom yum dan ayam yang ini enak banget dibungkus daunnya ini. Gue juga minum itu Thai tea jelly-nya, itu enak banget, seger. Buat kalian habis panas-panasan tuh bisa langsung pesan ini. Tahan, jangan kenyang dulu, karena di bawahnya Icon Siam itu ada food court buat makanan-makanan Thailand. Sebagai penikmat mangga ini enak banget. Setelah check-in dan istirahat bentar, akhirnya gue memutuskan buat jalan-jalan nih di Pratunam. Tapi gue bingung, banyak banget soalnya makanan dan belanjaan di situ. Akhirnya ya udah gue memutuskan ke Joss Fair aja lah buat makan, karena katanya di situ banyak banget kuliner-kuliner yang enak. Nah, bener aja gue tergiur nih sama yang ini. Gue cuma nyoba pesan yang small sama mie, dan ternyata itu porsinya gede banget. Ya pokoknya enak lah, nggak terlalu pedes juga, tapi masuklah di lidah kita. Apalagi Thai tea-nya. Ya namanya juga dari Thailand ya, pasti Thai tea-nya enak. Hari pertama ini ditutup sama Coca-Cola goyang ini nih. Sebenarnya ya Coca-Cola pada umumnya cuma berubah beku jadi seger aja. Hari kedua di Bangkok. Selama di Bangkok gue tuh nginep di Spitze Hotel. Nah dia itu tuh gabung sama Cubic Hotel buat check-in-nya. Tapi dia ada bangunan terpisah gitu lah, tapi jadi satu. Banyak orang Indo guys. Seperti biasa, hari-hari pagi bakalan dibuka sama makan di 7-Eleven buat sarapan. Pokoknya kita puas-puasin lah, di Jakarta tutup soal Sevelnya. Cuacanya panas banget. Sekarang kita sambil makan dulu, ngisi tenaga sebelum kita cari tempat-tempat yang lain di Bangkok. Akhirnya dapat juga si Rabbit Card. Jadi gue itu kalau jalan-jalan biasanya suka koleksi nih kartu-kartu transportasi dari berbagai negara kan. Kemarin gue sempet nanya, ada nggak kartu? Gitu. Dia bilang, nggak ada, bisa sekali jalan. Sekarang gue balik lagi di hari kedua, di station yang sama, dengan orang yang sama, pas ngomong, ini Rabbit Card, dia bilang ada. Isinya itu bayarnya 200, isinya 100 baht, terus berlaku 7 tahun. Jadi lumayan lah ya kalau emang mau balik lagi ke sini lagi. Salah satu tempat yang banyak direkomendasiin tentang Bangkok yaitu si Nana Coffee and Roaster ini. Karena emang setelah gue lihat-lihat tempatnya gede dan PW banget. Cocok lah buat kalian yang mau memulai hari itu di Nana Coffee and Roaster ini. Enak sih. Setelah udah puas ngopi dan nyemil-nyemil dikit, gue memutuskan buat jalan-jalan ke Chatuchak Weekend Market. Buat lu semua yang doyan jalan-jalan, doyan belanja, di sini tuh banyak banget fashion, oleh-oleh sampai ke makanan-makanan juga. Panas banget. Karena tujuan gue di sini bukan mau belanja, jadi gue cuma lihat-lihat aja. Karena cuacanya emang panas dan gerah, akhirnya gue memutuskan buat ke Central World aja, buat ngadem sekaligus lihat-lihat apa aja sih yang ada di Central World ini.
Ujung-ujungnya apa? Tentu aja, makan lagi, makan lagi. Overall gue merasa makanan di Thailand ini enak-enak banget sih. Katanya kalau nggak ke Bixi itu bukan ke Bangkok namanya. Jadi langsung aja gue coba ke Bixi dan ternyata banyak banget orang-orang ada di sini buat belanja. Terutama buat oleh-oleh sih. Tiba-tiba banyak guys. Kalian di sini nggak mau beli banyak-banyak. Setelah naruh barang dan istirahat bentar di hotel, gue memutuskan buat makan malam di Soi Polo. Jangan kaget deh kalau ngelihat vlog gue isinya makan terus. Soi Polo ini udah dapet Michelin 7 tahun berturut-turut. Katanya paling enak itu ayamnya sama si salad mangganya ini dan ternyata emang enak banget. Ini tuh sebenarnya dua menu yang berbeda, tapi kalau dijadiin satu apalagi ditambah sama sambalnya itu jadi enak dan nyatu banget. Orang-orang bilang tuh kalau kesini pasti waiting list, tapi gue beruntung banget baru datang langsung dapat meja. Setelah seharian, tadi kita jalan-jalan, sekarang gue lagi ada di Asiatic, kelihatan gak tuh? Gue kayaknya mau naik Ferris wheel-nya. Kita coba lihat ya ada apa aja di sini di Asiatic. Selain dari Ferris wheel yang terkenal ini, di sini juga ada kayak rumah hantu gitu sama beberapa tempat makan. Jadi untuk permulaan langsung gue coba ini Ferris wheel-nya. Sejujurnya ini udah mulai agak menyeramkan sih karena ini udah hampir turun nih dari paling atas pertama, tapi masih berhenti karena di bawah masih ada yang naik. Jadi kita lihat aja kali ya, seserem apa kira-kira. Ternyata di Asiatic ini ada yang sempat viral nih di Indonesia sampai dibakar-bakar karena just tip, yaitu si Milk Bun ini. Jadi gue pertama kali untuk nyobain si Milk Bun ini karena nggak ikutan just tip waktu itu. Dalamnya ada krim-krimnya juga. Malam ini ditutup sama Thai tea-nya Sevel dan juga mango sticky rice yang ada di jalanan. Dan menurut gue ini Thai tea paling enak yang selama gue cobain di Bangkok. Hari terakhir di Bangkok, sekarang waktunya pagi-pagi pasti ngopi dulu. Lagi ada di Glick Cafe. Bagus banget sih, bisa dilihat. Ini baru bagian belakangnya. Dan kalau kalian ke depan, lebih bagus lagi. Enak banget. Wah, panas banget jalanannya. Setelah tadi ngopi di Glick Cafe, gue pengen nyoba ke daerah yang namanya Talat Noi. Nah, ini tuh bisa buat diakses pakai MRT-nya Bangkok. Oh, tokennya tuh buat di-tap, nanti baru dimasukin kayaknya. Oke. Dia tuh belum bisa pakai debit card si MRT-nya, jadi harus beli token satuan gini atau beli MRT card-nya. Nah, ini rute-rutenya nih. Sampai guys, dan ternyata tutup. Kebiasaan.
Tapi tuh untungnya di Talat Noi ini nggak cuma ada satu kafe doang, banyak juga tempat-tempat yang unik dan kafe-kafe yang menurut gue tuh juga oke buat dikunjungin sebenarnya. Selain art-artnya yang menarik banget, kalian juga bisa banyak nemuin kucing di sini. Ternyata pantas banyak kucingnya. Jujur gue suka banget sama Talat Noi ini karena kayak ngelihat sisi lain dari Bangkok gitu. Kita bisa masuk-masuk ke gang-gang rumah warga. Kipasnya itu penyelamat banget buat kalian jalan-jalan termasuk kalau ke Thailand ini. Kayaknya di Jakarta juga bakalan berguna banget deh. Baterainya tahan lama banget dan mantap, bisa sampai hair dryer gitu. Udah puas dari Talat Noi, gue mau nyoba ke Siam Center sama Siam Paragon buat nyoba iseng-iseng nyari Labubu. Jadi beli 2 lazy yoga. Kita unboxing. Kayak gini nih ternyata. Konsep gacha ya kan, jadinya dapetnya 2 bileng ya. Sebenarnya gue pengen tuh yang ini, lucu banget gak sih? Tapi ya udahlah, ntar kita cari lagi, siapa tahu ada. Kata gue bisa diem gak pas beli lagi 3. Cari yang tadi nggak kerekam ngebukanya, tapi dapetnya ini lucu banget kan. Dapat yoga mat-nya juga. Kita lihat yang 2. Aduh, udah mau menokter karena gue seneng banget sama gini deh. Gue nggak mau lihat kartunya dulu, jadi langsung buka aja. Ini yang gue suka juga. Ada lagi. Apakah dapat juga? Gue deg-degan kalau dapat yang sama. Kalau dapat yang sama bisa di refund nggak ya? Nggak dapat yang musuh ini oke sih, lucu banget. Yang gue pengen tadi nggak dapat, nggak apa, pasti lucu juga. Tadi ngantri catramu susah dicarinya, ternyata tulisannya setengah di kiri setengah di kanan. Kita cobain ya. Enak. Di food courtnya Siam Paragon tuh juga banyak katanya dapat Michelin, salah satunya si nasi ayam ini. Last day gue gak mau ketinggalan nyobain minuman yang viral di TikTok ini nih. Ayo kita buat minuman viral Thailand. Hari terakhir di Bangkok. Bisa diminum sambil ngobrol-ngobrol aja kali ya. Nanti malam ada flight jam 11 dari Don Mueang. Jadi kita akan check out jam 9, setengah 9 lah dari sini. Saya bakal naik Grab. Semoga sih trafficnya udah gak macet. Sampai Jakarta jam setengah 3 pagi. Pagi langsung kerja, malamnya kuliah. Overall kotanya seru, makanan enak-enak. Itu ya pasti, karena gue kalau jalan-jalan paling doyan sama makan panas kayak Jakarta. Tapi gue masih belum menemukan bikin jatuh cintanya ini kota terlalu dalam sih, kayak Singapura gitu. Mungkin kan gampang ya kita lihat. Jadi kalau kalian yang nonton terus mungkin gue salah itinerary-nya atau musimnya gue yang salah sini bulannya, bisa di komen aja di bawah. Tapi overall seru sih. Jadi kalau emang kafe-kafenya juga enak. Yang buat gue agak susah mungkin karena kaki kali ya, karena gue habis kemarin rawat inap kakinya, jadi agak susah jalan jauh. Tapi overall transportasinya enak, mau nge-grab bisa, mau naik BTS bisa, MRT-nya juga oke. Mall-mallnya adem-adem, jadi emang kayaknya kenapa orang-orang lebih doyan ke mall. Terus biaya hidupnya juga murah dibanding sama Hong Kong. Waktu kemarin ke Hong Kong lumayan agak ya mahal, ditambah juga orang-orangnya lebih gampang ngomong bahasa Inggris. Tapi emang ya hati-hati aja sama scam-scam kalau mau belanja, kalau mau naik transportasi dipilih-pilih dulu, dan pasti harus tahu dipersiapin itinerary-nya, jangan sampai udah nyampe ke tempatnya jauh-jauh tutup kayak gua tadi. Tapi buat kalian yang hobinya belanja kayaknya cocok sih ke Thailand. Skincare, baju-baju itu kayaknya cocok kalau ke Thailand. Yang doyan kulineran juga sebenarnya cocok juga sih. Oke, sekian dulu vlog gue di Bangkok kali ini. Sampai bertemu di kota-kota ataupun negara-negara lainnya. Dadah!